Selamat pagi anak-anaknya Ibu. Pagi Bu. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat Bu? Alhamdulillah. Kalau sehat Ibu juga ikut senang. Oke, sebelumnya Ibu absen dulu ya. Baik Bu. Karmila Suryani, Saya Bu. hadir ya. Baik, sebelum memulai pembelajaran hari ini, baiknya kita rapikan dulu, bajunya dirapikan dulu Karmila. Ya, saya Bu. Di sini kelihatannya ruangannya sudah bersih ya, alhamdulillah sekali. Kita bisa belajar dengan tenang. Ibu mau Karmila memimpin doa ya untuk teman-temannya. Berdoa dalam hati. Doa selesai. Oke, hari ini Karmila tahu nggak materinya apa? Tidak Bu. Baik, kalau tidak tahu, Ibu jelaskan dulu ya. Di sini materi kita hari ini yakni mengenai bunyi, di mana keterkaitan bunyi itu dengan indera pendengaran kita. Nah, di sini Ibu harap setelah kita belajar hari ini, Karmila tahu bunyi itu berasal dari mana, bagaimana bunyi bisa masuk ke telinga, dan apa saja sifat-sifat dari bunyi. Oke, baik, Ibu tuliskan dulu ya. Anak-anak tahu nggak dari mana bunyi itu berasal? Tidak Bu. Bunyi itu berasal dari benda yang bergetar, sedangkan benda yang bergetar itu disebut sebagai sumber bunyi. Nah, di sini contoh-contoh sumber bunyi itu yang pertama ada suara petir. Sering mendengar suara petir? Kadang-kadang Bu. Ya, petir itu disebut sebagai sumber bunyi karena di dalam petir itu ada getaran. Yang kedua ada televisi atau radio. Nah, dia disebut sebagai sumber bunyi saat TV atau radio ini dinyalakan. Kalau tidak menyala berarti dia tidak bisa disebut sebagai sumber bunyi. Yang ketiga ada kereta api. Nah, kereta api itu ribut sekali kalau jalan. Nah, itu bisa disebut sumber bunyi. Selain itu, Kamila tahu nggak apa lagi? Atau siswa yang lain tahu nggak? Kipas angin Bu. Ya, kipas angin. Apalagi? Ada yang bisa nyebutkan lagi nggak? Oke, kalau nggak ada, yang kelima itu ada peluit. Nah, sudah tahu kan sumber bunyi itu apa aja? Sudah Bu. Sebenarnya kipas angin kurang tepat ya, karena kipas angin kan bukan menghasilkan bunyi, tetapi menghasilkan dia bergerak, menghasilkan angin ya. Tapi nggak apa-apa. Bunyi itu mempunyai frekuensi. Tahu nggak frekuensi apa? Tidak Bu. Frekuensi itu adalah getaran benda dihitung per detiknya. Bunyi berdasarkan frekuensi dibagi menjadi 3. Yang pertama itu ada bunyi infrasonik. Pernah dengar nggak? Tidak Bu. Pernah ya. Nah, bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan saja karena frekuensi dari bunyi ini di bawah 20 Hz per detik. Hewan-hewan yang bisa mendengar bunyi ini hanya seperti lumba-lumba, anjing, dan jangkrik. Nah, kalian sering kan mendengar anjing melolong di tengah malam atau anjing yang menggonggong tiba-tiba? Itu karena mereka mendengar sebuah bunyi yang kita tidak bisa dengar. Seperti itu ya. Sejauh ini apakah kalian paham? Paham Bu. Baik, kita lanjut ya.
Yang kedua ada bunyi audiosonik. Audiosonik. Nah, di sini bunyi ini adalah bunyi yang sering kita dengar. Kalau kita berbicara, frekuensi bunyi kita itu disebut bunyi audiosonik. Dia di antara 20 hingga 20.000 Hz per detiknya. Nah, di sini bunyi ini bisa kita dengar karena dia memiliki frekuensi di antara 20 hingga 20.000 Hz per detik. Jadi ini termasuk bunyi yang normal, di mana telinga kita bisa mendengar bunyi di antara frekuensi ini saja. Kalau kurang dari 20 Hz kita tidak bisa dengar. Dan kalaupun lebih dari 20.000 Hz kita juga tidak bisa mendengar. Karena normalnya telinga kita hanya bisa menerima dari frekuensi ini. Berapa frekuensi yang bisa kita dengar? 20 hingga 2000 Bu. 20.000 Oh, ya. 20.000 ya. Oke. Nah, yang terakhir ada namanya bunyi ultrasonik. Bukan Ultraman ya, tapi ultrasonik. Di sini bunyi ini mempunyai frekuensi di atas 20 Hz tadi. Di atas 20 Hz. 20 maksudnya 20.000 Hz ya. 20.000 Hz per detik. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi, kita tidak bisa mendengar suara ini karena terlalu tinggi dari batas wajar telinga kita mendengar frekuensi. Nah, sedangkan bunyi ini hanya bisa didengar oleh hewan juga. Beberapa hewan seperti kelelawar, paus, dan juga hewan-hewan lainnya. Nah, di sini kelelawar itu mencari makan dengan indera pendengarannya yang di atas 20.000 Hz. Dia bisa tahu bentuk mangsanya seperti apa, apakah dia kotak, bundar, atau bagaimana. Kelelawar itu bisa tahu hanya dari bunyi saja, tidak perlu melihat mangsanya. Gitu ya. Kalau kalian mengerti, ada yang belum dimengerti nggak dari penjelasannya Ibu? Sudah Bu. Sifat bunyi ada 3. Yang pertama, bunyi itu bisa merambat melalui perantara atau medium. Bunyi bisa merambat dari 3 zat. Kita mengenal 3 zat padat, cair, dan juga udara. Nah, untuk cara bunyi itu merambat, sekarang kita praktikkan ya. Di sini, Ibu sudah menyiapkan yang disebut dengan telepon kaleng ya. Kalian pernah main ini enggak? Tidak. Masa belum main ini? Iya Bu, kayak mana mainnya Bu? Kalian ini cuma bisa main HP aja ya. Oke, di sini Carmila pegang dulu ya. Pegang. Kemudian Carmila bergeser. Sekarang Carmila taruh ya di kuping kalengnya. Kalau Carmila bisa mendengar suara Ibu bilang ya. Ibu bilang apa nanti Carmila harus bisa menjawab. Iya, Carmila. Iya, benar. Nah, sekarang giliran ya Carmila yang bilang, Ibu yang dengar. Tadi Carmila bilang Ibu ini kan? Iya. Oke, dan tahu kan cara kerjanya? Gimana sifat bunyi itu dapat merambat? Sudah Bu. Oke. Baik. Bunyi bisa merambat melalui perantara. Yang pertama tadi melalui benda padat atau zat padat. Yang kedua, bunyi itu bisa merambat melalui zat cair. Nah, di sini Ibu ingin kalian contohkan nanti di rumah ya. Coba catat. Yang pertama, kalian siapkan ember. Nah, ember itu kalian isi penuh. Kemudian kalian siapkan seloncoran. Nanti kalian taruh seloncoran itu sampai ujungnya terkena air. Kemudian kalian dengarkan, kalian taruh di telinga, kemudian kalian pukul embernya. Apakah suaranya bisa terdengar atau tidak? Itu menandakan bahwa bunyi itu bisa merambat melalui zat cair juga, bukan hanya zat padat ya, seperti yang Carmila dan Ibu contohkan tadi.
dan yang terakhir di sini bunyi itu merambat melalui udara. Nah, di sini bunyi merambat melalui udara itu seperti Ibu dan Carmila yang sedang berbicara. Apakah Carmila bisa mendengar suara Ibu? Bisa, Bu. Nah, itu tandanya bunyi itu merambat dari udara tanpa kita sadari. Nah, seperti itulah proses masuknya suara ke telinga manusia. Nah, yang kedua di sini bunyi itu bisa dipantulkan. Apakah kalian pernah melihat goa? Enggak, Bu, di TV. Ya, di TV kalian pernah melihat goa kan? Kalau kita berbicara di dalam goa itu, maka suara kita akan terpantul. Dia akan kembali lagi kepada kita. Itu yang disebut bunyi itu bisa dipantulkan. Seperti itu. Kalian paham sampai sini? Paham, Bu. Oke, dan terakhir bunyi itu dapat diserap. Bunyi memiliki sifat dapat diserap. Maksudnya itu di sini selain dipantulkan, bunyi itu juga bisa diserap oleh benda. Seperti kita lihat ada namanya ruangan kedap suara. Kalian tahu nggak ruangan kedap suara? Tidak, Bu. Nah, di sini ruangan kedap suara itu biasanya digunakan untuk tempat-tempat hiburan seperti bioskop atau tempat karaoke dan juga tempat-tempat lain yang berisik biar orang yang di luar tidak mendengar. Kalau kita memakai alat kedap suara, orang di luar tidak bisa mendengar apa yang kita bicarakan di dalam ruangan tersebut. Paham? Oh, paham, Bu. Oke. Baik, berarti sekarang kalian tahu kan cara bunyi itu masuk ke telinga kita? Sudah, Bu. Nah, coba deh, Carmila sebutkan satu. Tadi dia melalui apa? Melalui udara, Nah, betul. Apalagi? zat padat, Nah, apalagi? zat cair. Oke, berarti kalian paham ya apa yang Ibu jelaskan. Nah, di sini berarti bisa diketahui bahwa bunyi itu tidak hanya asal terdengar oleh telinga kita, tetapi pertama bunyi itu berasal dari getaran, yang kedua bunyi itu merambat, dan yang ketiga bunyi itu dipantulkan, dan yang terakhir bunyi itu juga bisa diserap. Ya, seperti itu ya. Dari penjelasan Ibu tadi, Ibu mau bertanya, tadi yang Ibu jelaskan itu bunyi mana yang bisa didengar oleh telinga manusia? Coba, Kamila bisa jawab nggak? Bunyi yang kedua, nomor 2 itu, Bu. Benar, bunyi audio sonic. Nah, sampai sini ada pertanyaan? Tidak. Berarti kalian sudah mengerti ya? Sudah. Oke, kalau kalian sudah mengerti, beri tepuk tangan dulu. Hebat ya anak-anaknya Ibu. Baik, untuk kelas hari ini kita akhiri sampai di sini. Terima kasih ya atas perhatian kalian. Semoga apa yang Ibu ajarkan hari ini bisa bermanfaat dan bisa menambah ilmu kalian. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada pagi hari ini, Ibu mau Carmila memimpin doa ya untuk teman-temannya. Berdoa dalam hati. Doa selesai. Terima kasih ya Carmila. Sama-sama, Ibu. Baik, hari ini pelajaran sampai di sini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.